Pantai Kuta di pagi hari adalah simfoni alam. Ombak Samudra Hindia bergulung dengan lembut, menyapu pasir keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari tropis. Angin membawa aroma garam, bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang bergoyang di tepi jalan. Di antara kemegahan alam itu, berdiri sebuah villa megah dari kaca dan batu marmer putih dengan atap bergaya Bali yang dihiasi ukiran rumit. Villa itu milik Edward Harrington, seorang Inggris berusia 80 tahun yang tubuhnya telah direnggut kanker paru-paru stadium akhir. Kekayaannya tak terukur, saham di perusahaan minyak multinasional properti di London, Paris, dan New York, serta kapal pesiar yang kini terbengkalai di dermaga pribadi. Namun, di balik kemewahan itu, Edward adalah sosok yang kesepian, ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya setelah skandal bisnis yang mencoreng namanya bertahun-tahun lalu. Pagi itu, Edward duduk di teras villa. Kursi roda jati tua menopang tubuhnya yang rapuh. Wajahnya pucat, tulang pipinya menonjol di bawah kulit tipis, dan mata birunya yang dulu penuh ambisi kini kosong, memandang ombak dengan tatapan hampa. Ia batuk keras, tangannya yang gemetar menekan sapu tangan sutra ke mulut. Noda, darah, merah. Tua segera menodai kain itu. "Untuk apa aku masih hidup?" gumamnya. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh desau angin laut. Di meja sampingnya, segelas whisky tua tak tersentuh kebiasaan lama, yang kini hanya mengingatkannya pada masa lalu yang kelam, jauh dari kemewahan villa itu. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Denpasar City, seorang janda berusia 40 tahun asal Jawa Timur, bangun sebelum fajar. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, dan beratap seng yang bocor setiap musim hujan. 2 tahun lalu, suaminya, Hasan, seorang nelayan, tewas dalam badai laut, meninggalkan Siti dan anak tunggal mereka, Rina, yang kini berusia 10 tahun. Rina sering batuk kering di malam hari, akibat malnutrisi dan infeksi paru ringan yang tak mampu diobati dengan baik karena keterbatasan biaya. Siti bekerja sebagai perawat lepas dan pembantu rumah tangga, membersihkan villa-villa turis dengan upah papasan yang nyaris tak cukup untuk membeli obat atau beras. Hari itu, saat matahari baru menyapa ufuk, Siti duduk di dapur kecilnya, menatap koran bekas yang diberikan tetangga. Sebuah iklan kecil menarik perhatiannya. Dicari perawat untuk pria tua di villa Pantai Kuta. Bayaran tinggi, harus tinggal di tempat. Hubungi nomor ini. Siti menarik napas dalam, jantungan berdebar. Kalau aku dapat kerja ini, Rina bisa ke dokter, katanya pada diri sendiri, sambil membungkus nasi goreng sederhana dalam daun pisang sebagai bekal. Ia mencium kening Rina yang masih tertidur, berbisik, "Ibu akan bawa kabar baik, nak." Perjalanan ke villa Edward memakan waktu 1 jam dengan angkot tua yang berderit. Siti berdiri di depan gerbang besi villa. Tangannya mencengkeram tas kain. Lusuh, ia menekan bel, dan setelah beberapa menit, pintu terbuka. Edward muncul di kursi roda, wajahnya penuh kerutan dan tatapan curiga. "Kau siapa?" tanyanya ketus. Suaranya seperti kerikil yang bergesekan. "Saya Siti, Pak. Dari Jawa. Saya baca iklan Anda. Saya bisa rawat orang sakit. Dulu saya rawat ayah saya yang stroke sampai akhir hayatnya," jawab Siti. Suaranya tenang tapi tegas. Matanya menatap lurus tanpa gentar. Edward memandangnya dari ujung rambut hingga sandal jepit usangnya. Wanita di depannya mengenakan kerudung coklat sederhana dan baju katun yang sudah memudar. Tapi ada kehangatan di senyumnya yang membuatnya ragu untuk langsung mengusir. "Masuk," katanya akhirnya. Suaranya masih dingin. "Tapi, dengar, aku
bukan orang baik. Aku bisa marah tanpa alasan. Kalau tak tahan, pergi sekarang. Siti mengangguk, tak terpengaruh oleh nada kasarnya. Saya paham, Pak. Saya di sini untuk membantu. Tak lebih. Di dalam villa, Siti disambut kekacauan. Botol obat berserakan di meja makan marmer. Piring kotor menumpuk di wastafel. Dan bau alkohol menyengat dari sudut ruang tamu. Edward menunjuk kamarnya dengan tangan gemetar. Bersihkan itu dulu. Aku benci kekacauan. Siti mulai bekerja tanpa banyak bicara. Ia menyapu lantai marmer, mengepel noda, dan mengatur botol obat sesuai dosis yang tertera. Di dapur, ia menemukan kulkas penuh makanan impor, keju Prancis, daging asap, anggur merah yang harganya lebih mahal dari gajinya sebulan. Ia menggeleng pelan. Teringat Rina yang kemarin hanya makan nasi dengan tempe. Dengan bahan yang ada, ia membuat sup ayam sederhana. Aroma jahe dan kunyit memenuhi villa. Sore itu, Siti membawa mangkuk sup ke teras tempat Edward duduk. Pak, makan dulu sup ayam ini, biar badan hangat, katanya, menyodorkan mangkuk dengan gerakan hati-hati. Edward menatapnya sinis, tangannya mendorong mangkuk. Aku tak lapar. Pergi sana, bentaknya. Suaranya serak. Siti tak bergeming. Ia duduk di kursi kayu di samping Edward, memandang laut. Kalau tak makan, obat tak bekerja, Pak. Coba sedikit. Kalau tak suka, saya buang, katanya. Nadanya lembut tapi tegas. Edward mendenggis. Tapi ada sesuatu dalam ketenangan Siti yang membuatnya menyerah. Ia menyendok sup itu perlahan. Rasanya sederhana, namun hangat. Seperti pelukan yang sudah lama tak ia rasakan. Kau masak enak, gumamnya. Hampir tak terdengar. Istriku dulu tak pernah masak begini. Siti tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Ibu saya ajari resep ini, katanya. Makanan dari hati selalu enak. Malam itu, Edward batuk hebat. Dadanya seperti diremas. Siti bergegas dari kamar kecilnya di sudut villa. Menyalakan lampu. Ia duduk di samping ranjang Edward. Mengusap punggungnya dengan lembut. Bernapas pelan. Pak, saya ambilkan air, katanya. Suaranya menenangkan. Edward memegang tangannya. Napasnya tersengal. Kenapa kau lakukan ini, Wang? Tanyanya. Suaranya penuh curiga. Siti menggeleng. Matanya tulus. Bukan hanya uang, Pak. Saya tahu. Rasanya lihat orang tersayang sakit. Suami saya dulu batuk begini. Sebelum meninggal, saya tak mau kau merasa sendirian. Edward terdiam. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar dompet atau pria tua yang menyebalkan. Kau berbeda, katanya. Suaranya melemah. Hari-hari berikutnya, Siti membawa ritme ke dalam kekacauan hidup Edward. Ia bangun sebelum fajar, memasak, membereskan villa, dan memastikan Edward minum obat tepat waktu. Kadang, ia bercerita tentang desanya di Jawa Timur, sawah hijau yang luas, pasar malam yang ramai, dan ayahnya yang stroke. Namun selalu tersenyum sebelum meninggal. Ayah bilang, ikhlas itu obat hati, katanya suatu sore, sambil menyiram bunga Kamboja di taman villa. Edward mendengarkan. Kadang hanya mengangguk, kadang menanggapi dengan gumaman. Kau percaya Tuhan begitu saja? Tanyanya sinis suatu hari. Aku sudah lama tak percaya apa-apa. Siti tersenyum lembut. Percaya atau tidak, Pak? Yang penting kita lakukan yang benar. Suatu hari, Siti membawa Rina ke villa. Karena tetangganya tak bisa menjaga. Rina, dengan wajah pucat dan rambut dikuncir dua, berlari di taman, mengejar kupu-kupu. Edward memandang dari teras. Siapa anak itu? Tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasa. Anak saya, Rina. Maaf kalau mengganggu. Pak, jawab Siti, sedikit cemas.
Tak apa, biar dia main. Aku suka lihat anak-anak, kata Edward. Matanya melunak. Ia teringat anak-anaknya, James dan Emily, yang kini entah di mana. Tak pernah menengok meski tahu ia sekarat. Sore itu, Rina mendekati Edward, menyodorkan bunga Kamboja. Buat Om, katanya polos. Senyumnya cerah meski wajahnya kurus. Edward mengambil bunga itu, tangannya gemetar. Terima kasih nak, katanya. Suaranya bergetar. Ia memandang Siti yang tersenyum dari kejauhan. Untuk sesaat, villa megah itu terasa seperti rumah. Tapi bayang-bayang tragedi mulai muncul. Dad Ruayan, dokter pribadi Edward, datang untuk pemeriksaan rutin. Setelah memeriksa, ia menarik Siti ke samping. Parunya sangat buruk, mungkin tinggal beberapa bulan, katanya dengan nada berat. Siti menelan ludah. Hatinya pilu. Apa yang bisa saya lakukan, Dok? Buat dia nyaman. Itu saja yang tersisa, jawab D. Arwayan. Malam itu, saat Edward batuk lagi, Siti duduk di sisinya, memegang tangannya. Pak, jangan menyerah, saya akan rawat kau sampai akhir, katanya. Suaranya penuh tekad. Edward tertawa pahit. Napasnya tersengal. Akhir. Itu yang aku nanti, Siti. Aku lelah hidup. Siti menggeleng. Jangan bilang begitu, Pak. Setiap hari adalah kesempatan. Konflik kecil muncul saat Edward marah. Karena rasa sakitnya tak tertahankan, ia melempar gelas kaca ke dinding. Pecah berkeping-keping. Aku muak. Pergi, Siti. Aku tak butuh kau, teriaknya. Wajahnya merah karena kesakitan. Siti tak marah. Ia mengambil sapu, membersihkan pecahan, lalu duduk di samping Edward. Sakit bikin kita marah, Pak. Ceritakan, apa yang bikin hati berat? Tanyanya lembut. Edward terkejut. Tak ada yang pernah peduli apa yang ia rasakan. Perlahan, ia bercerita tentang skandal bisnisnya. Bagaimana ia menipu mitra untuk keuntungan, membuat istri dan anak kanania pergi. Aku kejam, Siti. Aku pantas menderita, katanya. Air mata mengalir. Siti memegang pundaknya. Yang lalu, tak bisa diubah, Pak. Tapi sekarang, kau bisa pilih jadi orang baik. Malam itu, Edward meminta Siti membaca novel tua dari raknya. Great Expectations, karya Charles Dickens. Suara Siti, lembut dan penuh perasaan, membawa Edward ke dunia lain, tempat ia bisa melupakan sakitnya sejenak. Kau baca seperti ibuku dulu, katanya, tersenyum lemah. Siti tertawa. Ibu saya suka cerita hantu desa, besok saya ceritakan ya. Edward mengangguk. Aku tunggu. Rina kembali berkunjung, membawa gambar laut yang ia buat di sekolah. Buit Om Edward, katanya. Malu-malu, Edward memandang gambar itu. Matanya berkaca. Indah sekali, Rina. Kau berbakat. Siti memandang mereka dari dapur. Hatinya hangat, tapi ia tahu badai akan datang. Telepon dari Victor, saudara Edward, mulai mengganggu. Edward, aku dengar kau sakit. Aku akan ke Bali, katanya. Suaranya dingin. Edward menutup telepon dengan tangan gemetar. Dia cuma mau harta, katanya pada Siti. Selalu begitu. Siti mengangguk, berjanji dalam hati untuk melindungi Edward. Malam itu, Edward tidur dengan tangan menggenggam tangan Siti untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Di luar, ombak terus bergulung, menyanyikan lagu tentang kehidupan yang rapuh dan keikhlasan yang abadi. Hujan deras mengguyur Bali, mengubah pantai Kuta menjadi hamparan abu-abu yang suram. Angin kencang menerpa jendela villa Edward, membuat daun jendela berderit seperti jeritan hantu. Di dalam, udara lembab dan dingin menyusup ke tulang,
memperburuk kondisi Edward Harrington. Kanker paru-parunya semakin ganas. Setiap napas terasa seperti pisau menusuk dada. Ia terbaring di tempat tidur king size. Selimut sutra menutupi tubuh kurusnya, tapi tak bisa menghalau rasa sakit yang menggerogoti. Pagi itu, Edward terbangun dengan erangan panjang. "Ah, Tuhan, sakit sekali." Suaranya memecah keheningan, tangannya mencengkeram dada, wajahnya memerah karena usaha bernapas. Batuk darah menyusul. Noda merah membasahi bantal putih. Siti, yang tidur di kamar sebelah, bergegas masuk. Matanya masih mengantuk, tapi penuh kekhawatiran. "Pak Edward, apa yang sakit? Biar saya bantu," katanya. Tangannya langsung menyentuh dahi Edward yang panas. Edward mengerang lagi. Tubuhnya bergoyang. Dada seperti terbakar. "Obat, beri obat," rengeknya. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang ketakutan. Siti cepat mengambil botol morfin dari meja samping. Menuangkan dosis tepat. "Minum ini, Pak." Pelan-pelan, bisiknya, menyokong kepala Edward dengan tangan lembut. Edward meneguknya, tapi sakit tak langsung hilang. Ia mengerang lebih keras. "Mengapa begini? Aku tak tahan lagi." Air mata mengalir di pipinya yang keriput, campur dengan keringat dingin. Siti duduk di tepi ranjang, mengusap punggungnya. "Sabar, Pak. Sakit itu ujian. Ingat cerita saya kemarin? Suami saya dulu mengerang begini sebelum pergi, tapi dia bilang, 'Siti, pegang tanganku.' Itu cukup." Edward memandangnya lemah, napasnya tersengal. "Kau kuat sekali. Aku cuma beban." "Tidak, Pak. Kau manusia biasa. Semua orang sakit pernah merasa begitu," jawab Siti. Suaranya tenang, meski hatinya pilu melihat Edward menderita. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Siti memutuskan membawa Rina ke villa karena kampungnya banjir. Tapi malam sebelumnya, Rina demam tinggi. Siti harus bolak-balik meninggalkan Edward sebentar. "Pak, saya harus pulang sebentar. Rina sakit. Batuknya parah," katanya pagi itu setelah memberi makan Edward. Edward, masih lemah dari serangan sakit malam tadi, mengangguk pelan. "Pergilah. Tapi, kembalilah. Aku butuh kau di sini," katanya. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia mengakui ketergantungannya. Siti terkejut, tapi tersenyum. "Baik, Pak. Saya janji, saya bawa sup hangat untuk kau nanti." Di kampung, rumah Siti setengah tergenang air. Rina terbaring di kasur basah. Badannya panas. "Puh, sakit sekali," rengek Rina. Tangannya kecil memegang perut. Siti memeluknya erat. "Sabar, Nak. Ibu dapat uang dari kerja sama Om Edward. Besok kita ke dokter bagus," katanya. Hatinya hancur melihat anaknya menderita. Ia merebus daun jambu untuk obat sementara. Tapi tahu itu tak cukup. Keesokan harinya, Siti kembali ke villa dengan kantong obat murah dan sup jahe untuk Edward. "Pak, ini sup spesial. Ada jahe, biar dada hangat," katanya, menyodorkan mangkuk. Edward menyendoknya pelan. Rasanya menyegarkan. "Kau rawat anakmu seperti rawat aku?" tanyanya. Matanya memandang Siti penuh rasa ingin tahu. "Iya, Pak. Rawat orang. Itu dari hati, tak pandang siapa," jawab Siti, duduk di kursi samping ranjang. Dialog mereka semakin dalam malam itu. Edward bercerita tentang masa mudanya di London. "Aku dulu ambisius, Siti. Bangun perusahaan dari nol. Tapi aku abaikan istri dan anak. Mereka pergi karena aku terlalu sibuk skandal bisnis. Aku curang tipu mitra. Sekarang, lihat aku sakit sendirian." Siti mendengarkan tanpa menghakimi. "Mungkin mereka masih sayang, Pak. Coba hubungi lagi. Maafkan diri sendiri dulu." "Edward,
tertawa pahit, lalu mengerang karena sakit dada kembali. Sakit lagi. Hubungi. Mereka benci aku, tapi Siti mendorongnya. Edward akhirnya menelepon anak sulungnya, James, seorang pengusaha di New York. James, ini ayah. Aku sakit parah, katanya. Suaranya gemetar. Ayah, aku dengar dari Paman Victor. Butuh apa? Uang, jawab James dingin. Suaranya seperti bisnis, transaksi. Edward terluka. Tidak. Kau datang saja anakku. Aku ingin lihat kau. Tak bisa, ayah. Bisnis sibuk, proyek besar di sini. Balas James tanpa empati. Edward menutup telepon. Air mata mengalir. Lihat. Mereka tak peduli. Aku pantas begini, katanya pada Siti. Tubuhnya gemetar karena sakit dan sedih. Siti memegang tangannya. Saya peduli, Pak. Saya di sini. Jangan pikir begitu. Badai besar datang malam itu. Listrik padam. Villa gelap gulita. Edward sesak napas tiba-tiba, mengerang keras. Siti, tolong. Aku tak bisa bernapas. Dada seperti ditusuk. Ia berguling di ranjang. Tangannya mencakar selimut. Siti menyalakan lilin darurat. Wajahnya pucat. Ia memijat dada Edward pelan, memberikan oksigen dari tabung kecil. Bernapas pelan. Pak. Jangan panik, saya di sini, katanya. Suaranya tegas, meski takut. Edward mengerang panjang, keringat membasahi wajahnya. Sakit, terlalu sakit. Biarkan aku mati saja. Tidak, jangan bilang begitu. Kau harus kuat, bentak Siti lembut. Matanya berkokek-kokaka. Setelah beberapa jam, badai reda. Edward tenang. Kau seperti malaikat, Siti. Tanpa kau, aku sudah pergi, katanya lemah. Tapi di balik kehangatan, ancaman muncul. Saudara Edward Victor datang ke villa tanpa undangan. Victor, pria gemuk berusia 60, dengan mata tamak, menyeringai. Edward, saudaraku, aku dengar kau sakit, biar aku urus semuanya, katanya, tapi matanya melirik perabot mewah. Edward mengerang pelan karena sakit, tapi suaranya tegas. Pergi, Victor. Kau cuma mau harta. Victor memandang Siti sinis. Dan ini siapa? Perawat murahan. Hati-hati, Edward. Dia mungkin racun kau demi uang. Siti tak gentar. Saya rawat Pak Edward karena ikhlas, bukan harta. Silakan pergi, Tuan. Victor tertawa kejam. Kau ikhlas? Wanita seperti kau cuma lihat dolar. Aku akan usir kau segera. Malam itu, Edward menceritakan pada Siti tentang Victor. Dia selalu iri. Dulu, aku bantu bisnisnya, tapi dia tipu aku. Sekarang, dia incar warisanku. Siti mengangguk. Jangan khawatir, Pak. Saya lindungi kau. Tragedi semakin dalam saat Edward, dalam keputusasaan, hampir bunuh diri. Suatu malam, saat Siti istirahat, Edward merangkak ke meja, mengambil pisau dapur. Cukup. Sudah, sakit ini tak tertahankan, gumamnya. Pisau mendekat ke pergelangan. Siti terbangun, karena firasat. Berlari masuk. Pak, jangan. Ia rebut pisau, memeluk Edward yang menangis. Kenapa begini? Hidup masih ada harapan. Edward mengerang. Bukan karena sakit fisik, tapi hati. Aku tak punya siapa-siapa, Siti. Keluargaku benci, teman hilang. Hanya kau. Siti menangis bersamanya. Kau punya saya dan Rina. Kami sayang kau seperti keluarga. Hari berikutnya, Rina datang, membawa gambar badai yang ia lukis. Om Edward, ini badai kemarin, tapi ada pelangi di akhir, katanya polos. Edward tersenyum lemah.
meski dada masih sakit. "Terima kasih nak, kau bawa harapan." Tapi Victor tak berhenti. Ia kirim surat ancaman ke Siti. "Pergi, atau anakmu celaka." Siti ketakutan, tapi tak bilang pada Edward dulu. Malam itu, Edward mengerang lagi. Sakit semakin parah. "Siti, ceritakan tentang desamu, biar aku lupa sakit ini." Siti bercerita tentang sawah hijau festival desa. Tapi hatinya berat karena ancaman. "Pak, kalau ada yang ancam saya, apa kau percaya saya?" Edward memandangnya tajam. "Siapa Victor? Jangan takut. Aku lindungi kau." Ikatan mereka semakin kuat. Tapi badai luar dan dalam tak berhenti. Edward sering mengerang kesakitan. Siti selalu di sisi. Tapi tragedi Victor mulai membayangi. Hujan telah reda di Kuta, tapi udara masih terasa berat, penuh aroma tanah basah dan ketegangan yang tak terucapkan. Di villa mewah Edward Harrington, suasana semakin kelam seiring penyakitnya yang kian menggerogoti. Kanker paru-parunya telah mencuri napasnya, membuat setiap hari penuh dengan erangan kesakitan. Edward sering terbangun tengah malam. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Siti, perawat setianya, tak pernah jauh dari sisinya, meski keletihan mulai terlihat di matanya yang merah dan pundaknya yang merosot. Pagi itu, Edward terbaring di ranjang, dadanya naik turun dengan susah payah. "Siti, sakit ini tak tertahankan." Erangnya, tangannya mencengkeram selimut sutra. Batuk darah kembali mengotori bantal. Noda merah yang kini menjadi pemandangan biasa. Siti bergegas mengambil kain basah, mengusap wajah Edward dengan lembut. "Pak, tahan sebentar, saya ambil morfin," katanya. Suaranya tetap tenang meski hatinya bergetar melihat penderitaannya. "Tidak, bukan morfin," desah Edward. Napasnya tersengal. "Panggil asistenku, Richard, aku harus buat wasiat sekarang." Sidi terjet, matanya melebar. "Wasiat, Pak? Kenapa buru-buru? Kau harus istirahat dulu." Edward menggeleng lemah. Matanya penuh tekad, meski tubuhnya rapuh. "Tak ada waktu, Siti. Aku tahu akhirku dekat. Aku tak mau harta ini jatuh ke tangan Victor atau siapapun yang tak pantas." Siti mengangguk, meski hatinya berat. Ia tahu Victor, saudara Edward, adalah ancaman nyata. Pria itu telah mengintai villa seperti burung nasar. Mata tamaknya mengincar kekayaan Edward. Siti mengambil ponsel Edward dan menghubungi Richard, asisten pribadinya yang tinggal di London. "Tuan Richard, Pak Edward minta Anda datang secepatnya. Penting," katanya singkat. Suaranya penuh urgensi. Richard, pria parubaya dengan sikap kaku namun setia, berjanji tiba dalam 2 hari. Tapi menunggu bukanlah hal mudah. Malam itu, Edward mengerang lebih keras. Dadanya seperti diremas besi panas. "Siti, tolong, pegang tanganku," pintanya. Suaranya nyaris hilang. Siti memegang tangannya erat. Matanya berkaca-kaca. "Saya di sini, Pak. Tak akan pergi." Ia mulai membacakan ayat Alkitab yang Edward suka, meski ia sendiri Muslim. "Cinta tak pernah gagal, Pak. Ingat itu," bisiknya. Suaranya lembut seperti doa. Edward tersenyum tipis, meski sakit terus menyiksanya. "Kau percaya itu, Siti? Cinta?" "Iya, Pak. Cinta dari hati tulus, tak pernah sia-sia," jawab Siti, mengusap kening Edward. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Victor tiba tanpa pemberitahuan.
membawa pengacara licik bernama Simon. Mereka masuk villa dengan langkah arogan, seolah sudah memiliki tempat itu. "Edward, saudaraku," kata Victor. Suaranya manis tapi penuh racun. "Kau terlihat buruk. Biar aku urus semuanya. Tanda tangani ini." Ia menyodorkan dokumen tebal berjudul Peralihan Aset Edward. Meski lemah, memandangnya dengan jijik. "Kau pikir aku bodoh, Victor? Ini cuma trikmu untuk rampas hartaku." Ia mengerang. Sakit dadanya melonjak karena emosi. "Siti, usir mereka." Siti berdiri di depan Victor. Tubuh kecilnya penuh keberanian. "Silakan pergi, Tuan." Pak Edward tak mau tanda tangan apapun. Simon, pengacara itu, menyeringai. "Kau, perawat kampung, jangan ikut campur urusan keluarga, atau kau menyesal." Edward mengerang lagi. Tangannya mencengkeram lengan Siti. "Jangan dengar mereka, Siti. Kau lebih keluarga daripada dia." Victor tertawa dingin. "Kau akan menyesal, Edward. Dan kau, perawat, awasi anakmu baik-baik." Ancaman itu membuat Siti bergidik, tapi ia tak menunjukkan ketakutan. Malam itu, setelah Victor pergi, Siti duduk di samping Edward, yang masih mengerang pelan. "Pak, kenapa dia begitu kejam?" "Dia kan saudaramu?" tanyanya. Suaranya penuh kebingungan. Edward menarik napas panjang, diikuti batuk kecil. "Victor selalu iri. Dulu, aku bantu dia bangun bisnis, tapi dia khianati aku. Sekarang, dia pikir aku akan mati dan dia bisa ambil semuanya." Siti mengangguk. Hatinya berat. "Saya tak akan biarkan dia sakiti kau, Pak." Richard tiba 2 hari kemudian, membawa laptop dan dokumen hukum. Edward, meski lemah, bersikeras duduk di ranjang. "Richard, buat wasiat, aku mau semua hartaku untuk Siti dan anaknya, Rina. Tak ada untuk Victor, tak ada untuk James atau Emily," katanya, menyebut anak-anaknya yang telah lama tak peduli. Richard terkejut. "Tuan, ini keputusan besar. Apakah Anda yakin?" Edward mengerang. Dadanya kembali sakit. "Oh, aku yakin, Siti. Dia tulus. Dia rawat aku seperti anaknya sendiri. Dia pantas." Siti, yang mendengar dari sudut ruangan, menggeleng. "Pak, jangan. Ini terlalu besar." "Keluargamu?" "Keluarga? Mereka tak pernah datang," bentok Edward, lalu mengerang lagi karena sakit. "Kau, Siti, kau, keluargaku sekarang." Richard mulai menulis draft wasiat, tapi kabar itu bocor. Victor, yang punya mata-mata di antara staf villa, marah besar. Ia menyewa preman lokal untuk mengintimidasi Siti. Malam itu, saat Siti pulang ke kampung untuk menjem Rina, 2 pria bertato menghadangnya di gang sempit. "Pergi dari villa itu, atau anakmu tak selamat," ancam salah satunya. Pisau berkalet di tangannya. Siti gemetar, tapi suaranya tegas. "Saya tak takut kalian. Saya rawat Pak Edward karena hati, bukan uang." Pria itu menyeringai. "Kau akan menyesal, Bu." Keesokan harinya, Siti menceritakan ancaman itu pada Edward. "Pak, Victor kirim orang. Mereka ancam Rina," katanya. Suaranya bergetar. Edward mengerang kesakitan, tapi matanya menyala marah. "Siti, panggil polisi. Aku punya koneksi. Victor tak akan sentuh kalian." Tapi tragedi memuncak malam itu. Rina, yang dibawa ke villa karena kampungnya masih banjir, menghilang dari taman. Siti panik, berlari keluar sambil berteriak, "Rina, Rina, kau di mana?" Hujan kembali turun, membuat pencarian semakin sulit. Edward mendengar keributan dari ranjangnya, mengerang keras. "Siti, apa yang terjadi, ah? Tolong, cari anak itu." Setelah 1 jam yang mencekam, polisi menemukan Rina di sebuah gudang kosong,
terikat dan ketakutan. Preman Victor telah menculiknya sebagai peringatan. Rina menangis di pelukan Siti. "Bu, mereka bilang, aku tak boleh pulang kalau kau tak pergi." Siti memeluknya erat. Air mata bercampur hujan. "Maafkan ibu, nak. Ibu tak akan biarkan ini lagi." Kembali di villa, Edward menangis mendengar cerita itu. "Siti, ini salahku. Aku bawa kau ke bahaya." Erangnya, sakit dadanya makin parah. "Tidak, Pak. Ini bukan salahmu. Victor yang jahat," kata Siti, mengusap tangan Edward. Malam itu, Edward mengerang lagi. Kali ini karena rasa bersalah. "Siti, kalau aku mati, apa kau ingat aku?" tanyanya. Suaranya penuh keputusasaan. Selalu, Pak. Kau seperti ayah bagi saya," jawab Siti. Air mata mengalir. "Tapi jangan bicara soal mati. Kau harus kuat." Wasiat akhirnya selesai. Richard membacakannya di depan Edward dan Siti. Semua aset, termasuk villa ini, saham, dan rekening bank, diwariskan kepada Siti Aminah dan anaknya, Rina. Victor Harrington, dan keluarga lainnya tidak mendapat apapun. Edward mengangguk lemah, mengerang pelan. "Itu yang benar, Siti pantas." Tapi Victor tak tinggal diam. Ia menyelinap ke villa malam berikutnya, membawa dokumen palsu yang menuduh Siti mencuri perhiasan Edward. "Polisi akan tangkap kau, perawat," teriaknya, menyeringai. Edward dengan sisa tenaga berteriak, "Siti tak bersalah. Kau, Victor, yang pencuri." Ia mengerang keras. Tubuhnya ambruk ke bantal karena kelelahan polisi datang. Tapi bukti Victor lemah. Edward bersaksi dari ranjang, "Siti tak pernah curi apapun. Victor yang ingin hartaku." Polisi mengusir Victor, tapi ancamannya tetap bergema. "Kau akan mati sendirian, Edward. Dan kau, Siti, awasi lehermu." Siti memeluk Rina yang trauma, menangis di sudut kamar. "Bu, aku takut." "Kenapa orang jahat begitu banyak?" tanya Rina. Siti tak bisa menjawab, hanya memeluk lebih erat. Ia kembali ke sisi Edward, yang masih mengerang pelan. "Siti, terima kasih, kau selamatkan aku dari diriku sendiri," katanya. Matanya redup. "Dan kau selamatkan aku dari keputusasaan, Pak," balas Siti. Suaranya penuh air mata. Hari-hari berikutnya, Edward terus mengerang kesakitan, tapi wasiat itu memberinya ketenangan batin. Siti, meski lelah dan trauma, tetap setia. Tapi ancaman Victor dan trauma Rina menjadi beang-beang yang tak hilang, menandakan badai yang lebih besar akan datang. Matahari terbenam di pantai Kuta, menyinari villa Edward Harrington dengan cahaya oranye yang menyedihkan. Seolah alam ikut meratapi nasibnya. Penyakit kanker paru-paru telah mencapai tahap akhir, membuat setiap detik penuh siksaan. Edward terbaring, tak berdaya di ranjang. Tubuhnya kurus seperti kerangka, napasnya pendek dan tersengal. Siti, perawat setianya, tak pernah meninggalkan sisinya. Meski keletihan, menggerogoti dirinya sendiri. Rina, anaknya, bermain pelan di taman. Tapi trauma penculikan sebelumnya membuatnya sering menangis diam-diam. Pagi itu, Edward terbangun dengan erangan lemah. "Siti." Dada seperti ditindih batu. Desahnya, tangannya gemetar mencari tangan Siti. Siti langsung memijat dadanya pelan, memberikan morfin dosis terakhir. "Pak, tahan sebentar. Dokter bilang obat ini akan bantu," katanya. Suaranya bergetar meski berusaha kuat. "Tak ada gunanya lagi. Aku tahu akhirku dekat," balas Edward. Matanya redup memandang langit-langit. "Panggil Richard, aku mau pastikan."
Wasiat Amen. Richard, asisten setia yang telah tiba dari London, masuk kamar dengan map dokumen. Tuan, wasiat sudah resmi. Semua untuk Siti dan Rina. Saya tanda tangani sebagai saksi. Edward mengangguk lemah. Bagus, sekarang Richard, janji padaku. Setelah aku pergi, lindungi mereka. Victor, dia tak akan berhenti. Gunakan uangku, sewa pengawal. Apapun. Richard menelan ludah. Matanya berkaca. Saya janji tuan. Saya akan jadi penjaga mereka. Tak ada yang boleh sakiti Siti atau anaknya. Siti terkejut mendengarnya. Pak, jangan pikir buruk. Kau harus sembuh dulu. Edward tertawa pahit. Diikuti batuk darah. Sembuh. Ini akhir Siti. Terima kasih. Kau beri aku kedamaian di hari terakhir. Hari itu, Victor menelepon. Suaranya penuh amarah. Edward, kau gila wariskan semuanya ke perawat itu? Aku akan gugat. Kau tahu aku saudaramu. Edward, dengan sisa tenaga, menjawab. Kau bukan saudara. Kau parasit. Wasiatku final. Pergi, Victor. Victor membanting telepon. Tapi ancamannya bergema, kau akan mati, dan aku akan ambil semuanya dari tangan wanita itu. Malam menjelang, kondisi Edward memburuk drastis. Ia mengerang terus-menerus, tubuhnya bergoyang karena rasa sakit yang tak tertahankan. Siti, tolong, matikan saja aku, pintanya. Air mata mengalir. Siti menangis, memegang tangannya erat. Jangan bilang begitu, Pak. Saya tak bisa. Kau harus kuat untuk Rina. Dia anggap kau kakek sekarang. Rina masuk kamar, membawa gambar matahari terbenam. Om Edward, ini buat kau, biar tak sakit lagi, katanya polos. Matanya besar penuh harap. Edward tersenyum lemah, mengambil gambar itu. Terima kasih nak, kau bawa cahaya di kegelapan ini. Tapi tiba-tiba, Edward sesak napas parah. Monitor jantung berbunyi alarm. Napasnya semakin pendek. SITI... Richard, datanglah, panggilnya. Mereka berdua mendekat. Edward memandang Siti. Siti, kau selamatkan jiwaku, ambil hartaku, gunakan untuk Rina. Hidup bahagia. Siti menangis terseduh. Pak, jangan pergi. Saya butuh kau. Edward beralih ke Richard. Lindungi mereka. Seperti aku perintah. Janji. Saya janji tuan. Sampai akhir. Balas Richard. Suaranya parau. Edward tersenyum terakhir. Lalu matanya menutup. Napasnya berhenti. Ruangan hening kecuali isak Siti. Pak, bangun. Jangan tinggalkan kami, teriaknya. Memeluk tubuh Edward yang dingin. Richard memeriksa denyut nadi, menggeleng pilu. Dia pergi Siti. Damai sekarang. Berita kematian Edward menyebar cepat. Pengacara membaca wasiat di villa. Di hadapan Siti, Richard, dan beberapa saksi. Semua aset Edward Harrington, termasuk villa ini, saham perusahaan, rekening bank senilai miliaran dolar, diwariskan sepenuhnya kepada Siti Aminah dan anaknya, Rina. Richard Thompson ditugaskan sebagai pelaksana wasiat dan pelindung mereka. Siti terpana. Air mata mengalir. Ini terlalu besar. Aku tak pantas. Richard memegang bahunya. Kau pantas, Siti. Tuan Edward memilihmu karena keikhlasanmu. Sekarang, tugasku lindungi kalian dari Victor. Victor mendengar berita, marah besar. Ia datang ke villa dengan preman. Memukul pintu. Buka, harta itu milikku. Perawat, kau pencuri. Richard menghadang di pintu. Dengan pengawal baru yang disewanya. Pergi Victor. Wasiat resmi. Polisi sudah tahu. Victor menyeringai kejam. Ini belum selesai. Aku akan bunuh kalian semua kalau perlu. Ancaman itu membuat Siti ketakutan. Malam itu,
Ia memeluk Rina. Bu, Om Edward pergi kemana? Tanya Rina. Ke surga, Nak. Tapi dia tinggalkan kita harta dan Richard untuk jaga kita. Jawab Siti, hatinya hancur. Richard mulai tugasnya. Memasang alarm keamanan, menyewa bodyguard, dan memindahkan aset ke nama Siti. Tapi Victor tak berhenti. Ia kirim surat ancaman, bahkan mencoba hack rekening bank. Suatu malam, preman Victor menyusup villa, mencoba culik Rina lagi. Ambil anak itu, bisik mereka. Richard, yang waspada, bertarung dengan mereka, dibantu bodyguard. Jangan sentuh mereka, teriaknya. Tinju menghantam. Siti melindungi Rina di kamar. Menangis, Richard, hati-hati. Polisi datang, tangkap preman. Victor ditahan sementara, tapi sogok membuatnya bebas. Kau beruntung kali ini, tapi tunggu saja, ancamnya lewat telepon. Siti, dengan harta baru, merasa terkutuk. Harta ini bawa malapetaka. Richard, Victor tak akan berhenti. Richard mengangguk. Saya tahu, kita pindah ke tempat aman. Tuan Edward, ingin kalian selamat. Rina sakit karena trauma. Demam tinggi. Bu, aku takut gelap, rengeknya. Siti merawatnya, seperti dulu rawat Edward. Sabar, Nak. Kita punya Richard sekarang, tapi tragedi berlanjut. Victor bakar gudang di villa. Api menjalar, Siti dan Rina selamat. Tapi, villa rusak. Ini peringatan, kata Victor dalam pesan anonim. Richard marah. Kita lawan dia di pengadilan. Gunakan uang Tuan Edward untuk pengacara terbaik. Siti menangis. Aku cuma ingin hidup tenang, Richard. Bukan ini semua. Richard memeluknya platonis. Saya akan lindungi kau seperti janji. Kita hadapi bersama. Hari-hari pasca kematian Edward, penuh air mata. Siti belajar kelola harta. Tapi bayang Victor membuatnya tak tidur. Rina trauma berat. Sering mimpi buruk. Richard jadi pelindung setia. Tapi ia tahu perjuangan baru saja mulai. Malam itu, Siti berdoa di depan foto Edward. Pak, terima kasih. Tapi mengapa begini tragis? Di luar, angin laut berhembus. Seolah jawaban dari arwah Edward. Karena dunia kejam, tapi ikhlas akan menang. Akan menang. Langit Bali kembali cerah. Matahari menyinari villa Edward Harrington yang kini setengah rusak akibat kebakaran yang disulut Victor. Siti, kini pemilik warisan besar, berdiri di teras, memandang laut dengan mata lelah, namun penuh harapan. Trauma, masa lalu masih membayangi, terutama setelah penculikan Rina dan ancaman terus-menerus dari Victor. Namun, bersama Richard, asisten setia Edward, yang kini menjadi pelindungnya, Siti mulai melihat secercah cahaya di ujung penderitaan. Warisan Edward bukan hanya harta, tapi juga tanggung jawab besar yang ia pegang dengan hati-hati. Pagi itu Siti duduk di samping Rina yang perlahan pulih dari trauma dan demam. Bu, Om Edward benar-benar sayang kita ya? Tanya Rina, memegang gambar matahari terbenam yang pernah ia berikan pada Edward. Iya, Nak. Dia ingin kita bahagia, jawab Siti, mengusap rambut anaknya. Matanya berkaca, teringat detik-detik terakhir Edward. Saat ia berpesan agar Siti hidup dengan penuh makna, Richard masuk, membawa dokumen dari pengacara. Siti, semua aset sudah aman, di bawah namamu. Villa ini akan diperbaiki, dan rekening bank sudah dilindungi. Tapi Victor, dia masih bebas. Kita harus waspada. Siti mengangguk. Hatinya berat. Dia tak akan berhenti, Richard. Aku takut untuk Rina. Richard memandangnya tegas. Saya janji pada Tuan Edward akan melindungi kalian. Saya sudah hubungi polisi dan detektif swasta. Victor akan jatuh. Victor, di sisi lain, merencanakan serangan terakhir.
Dari sebuah hotel murah di Denpasar, ia mengumpulkan anak buahnya, sekelompok preman yang dibayar mahal. Perawat itu harus hilang, harta itu milikku, katanya. Matanya menyala amarah, bakar villa lagi. Culik anaknya kalau perlu, aku tak peduli caranya. Malam itu, Siti terbangun oleh suara aneh di luar villa. Ia bergegas ke kamar Rina, memastikan anaknya aman. "Richard, ada sesuatu," teriaknya pelan. Jantungan berdebar. Richard, yang tidur di ruang tamu untuk berjaga, mengambil pistol berlisensi yang disiapkan untuk keadaan darurat. "Tetap di kamar, Siti. Kunci pintu," perintahnya. Lalu menyelinap keluar. Di taman, dua preman Victor mencoba menyelinap, membawa kaleng bensin. Tapi Richard, bersama dua pengawal yang disewanya, menangkap mereka. "Jangan gerak!" bentak Richard. Pistol diarahkan. Polisi, yang sudah dihubungi Richard sebelumnya, tiba dengan cepat. Preman itu ditangkap, dan salah satunya mengaku disewa. "Victor. Dia di hotel murah di Jalan Legian. Dia suruh kami bakar rumah dan culik anak perempuan itu," kata preman itu. Ketakutan. Siti, yang mendengar dari dalam, gemetar. "Richard, apa ini tak pernah selesai?" Richard memegang bahunya. "Akan selesai, Siti. Kali ini, Victor tak bisa lari." Pagi berikutnya, polisi menyerbu hotel tempat Victor bersembunyi. Ia ditangkap bersama 3 anak buahnya. Bukti-bukti, kuat pesan, transfer uang, dan rekaman telepon mengikatnya pada kejahatan penculikan, ancaman, dan percobaan pembakaran. "Kalian tak bisa lakukan ini. Aku keluarga Edward," teriak Victor saat diborgol. Inspektur polisi, seorang pria tegas bernama Wayan, menjawab dingin. "Kau kehilangan hak itu saat kau ancam nyawa anak kecil. Pengadilan menunggumu." Berita penangkapan Victor menyebar cepat. Siti, mendengarnya dari Richard, menangis lega. "Akhirnya, Rina aman sekarang," katanya, memeluk anaknya erat. Richard tersenyum. "Tuan Edward pasti bangga melihatmu sekarang, Siti. Kau kuat." Siti menggeleng. "Bukan aku yang kuat, Edward yang beri aku alasan untuk terus. Dan kau, Richard, kau penuhi janji." Hari-hari berikutnya, Siti mulai membangun hidup baru. Ia memperbaiki villa, menjadikannya tempat yang hangat, penuh kenangan Edward. Ia menyewa guru privat untuk Rina, yang mulai tersenyum lagi, dan mendirikan Yayasan Amal atas nama Edward untuk membantu anak-anak miskin di Bali. "Ini yang Edward mau, Richard. Harta ini harus bawa kebaikan," katanya suatu sore. Saat mereka merencanakan yayasan, Richard mengangguk. "Kau benar, dia ingin kau bahagia. Dan kau buat dia bangga." Siti juga menghubungi anak-anak Edward, James, dan Emily, mengundang mereka ke Bali. "Kalian anaknya Pak Edward. Aku tak mau harta ini pisahkan keluarga," katanya di telepon. James, yang awalnya dingin, akhirnya datang. Melihat villa dan mendengar cerita Siti, ia menangis. "Ayah benar memilihmu, Siti. Kau tulus. Maafkan aku. Aku tak ada saat dia butuh." Seri memeluknya. "Yang lalu biarlah. Sekarang, kita hormati keinginan Edward bersama." Emily, yang datang seminggu kemudian, juga meminta maaf. "Kau rawat ayah lebih baik dari kami." "Terima kasih, Siti." Siti tersenyum, hatinya ringan. "Daya, seyong kalian." Meski tak bilang, pengadilan Victor berlangsung cepat. Ia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atas penculikan, ancaman, dan percobaan pembunuhan. Anak buahnya juga dipenjara. Siti hadir di sidang, memandang Victor tanpa dendam. "Aku maafkan kau, tapi hukum harus jalan," katanya pelan saat Victor memandangnya penuh kebencian. Malam itu, Siti duduk di teras villa yang sudah diperbaiki,
Rina tertidur di pangkuannya. Richard bergabung, membawa teh hangat. Kau berhasil, Siti. Kau wujudkan impian Tuan Edward, katanya. Siti memandang laut, ombak menyanyikan lagu damai. Bukan aku, Richard. Edward yang ajari aku soal ikhlas. Sekarang, aku ingin Rina bahagia, dan anak-anak lain yang tak punya harapan. Richard tersenyum. Kau wanita luar biasa. Aku akan selalu di sini. Seperti janjiku. Siti mengangguk. Air mata bahagia mengalir. Terima kasih, Richard. Kita jalani ini bersama. Hari-hari berlalu. Siti hidup bahagia dalam arti sejati. Villa itu kini penuh tawa anak-anak dari yayasan. Rina kembali ceria, belajar melukis seperti impiannya. Siti sering duduk di teras, memandang laut, merasa Edward tersenyum dari surga. Pak, aku penuhi janjimu. Kami bahagia sekarang, bisiknya pada angin. Victor, dari balik jeruji, hanya bisa menyesali kejahatannya. Sementara Siti melangkah maju, membawa warisan cinta dan keikhlasan Edward ke dunia yang lebih baik.